Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman berapa man? 132. Faslun, adapun ini yaitu sebuah fasal tentang zakat. Wa alaika in kana laka malun tajibu fihi zakatu bi ikhraji zakatihi tayyibatan biha nafsuka qasidan biha wajhallah. Wa alaika, dan lazimkan olehmu jika ada bagimu harta yang wajib pada harta itu oleh zakat, dengan mengeluarkan zakatnya padahal senang dengan zakat itu oleh jiwamu, lagi bertujuan dengan zakat itu akan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Mubadiran bitamyiziha, padahal bersegera dengan memisahkannya, watafriqiha, dan membagikannya, inda khuduri waktihi, ketika datang waktunya, min ghairi takhirin, dari ketiadaan menunda-nunda. Fa in fa'alta dzalika darrat 'alaikal barakat, maka jika kau kerjakan yang demikian itu zakat dengan adab tadi, niscaya mengalir deras atasmu oleh keberkahan. Wa tadha'afat ladaika anwa'ul khairat, dan berlipat ganda di sisimu oleh berbagai macam kebaikan. Wa sara maluka fi hirzin min jamil afat, dan menjadilah harta bendamu itu pada penjagaan dari seluruh malapetaka. Wallahu a'lamu bissawabi. Saudara sekalian yang mulia, kita maklumi bersama bahwa rukun Islam itu ada 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, dan 5 adalah pergi haji. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, memiliki peranan penting dalam agama. Saya potong dulu. Ini ngaji bab zakat ini, saudara. Ini maknanya saudara-saudara ini didoain oleh Imam Haddad agar menjadi orang kaya raya, agar menjadi orang yang duitnya banyak. Ini ngaji. Yakini yang ngaji bab zakat itu bakalan duitnya banyak. Dengan catatan niatnya lempeng. Itu catatan. Apa itu niatnya lempeng? Jangan ngaji bab zakat niatnya gua mustahik apa bukan ya? Jangan. Kalau itu yang ada di hati, maknanya pengen jadi orang miskin. Islam itu mendorong kepada umatnya menjadi orang kaya raya. Ini Islam. Dan ini harus difahami. Dan Nabi itu bukan orang miskin, bukan. Biar kita tahu, Nabi itu bukan orang miskin. Jangan sampai salah kita memahami tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dongengin satu demi satu tentang Nabi dulu. Ketika ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang kepala suhu, artinya mantan non muslim tapi di kampungnya dulu jadi petinggi, kepala suhu.
Lalu datang sama Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, saya ini dulu dihormati sebelum Islam sama orang kampung, tapi akhirnya link saya semuanya dibabat habis. Enggak boleh begitu, karena saya enggak ikut kelompoknya, muanya partai aja diborong begitu. Bukan, semua link-linknya diborong, enggak boleh. Jadi saya enggak punya apa-apa, enggak punya, baik dibagi sama Nabi. Nih saya enggak paham, takut saya suudzon nama bapak-bapak. Ada enggak di kampung bapak-bapak kayak begini nih? Jadi Nabi kasih. Berapa orang tuh dikasih sama Nabi? 100.000 ekor unta. 100.000 ekor kambing bukan unta. 100.000 ekor kambing. Ada nggak di kampung kita orang sedekah hampir segitu tuh? 100.000 ekor. Ada nggak? Tuh yang sedekah kayak begitu tuh kira-kira orang miskin orang kaya? Hah? Ya kaya lah. Sampai tuh orang bilang sama kaumnya, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam a'ta aman la yakhshal iqtar. Masyarakatku Islam dong, kayak gue nih, kayak gue Islam. Gue dibagi sama Nabi Muhammad, bener-bener dibagi kayak orang yang kagak takut miskin lagi. Berapa ekor ngasihnya? 100.000 ekor. Lagi seekor 1 juta aja, pakai big sale, harga murah. Seekor 1 juta, berapa tuh? Bisa banyak aja deh ya, banyak aja deh tuh. Iya, tuh Nabi. 2, saya nggak mau banyak ngeritain, tapi buat data buat saudara. Nabi itu kalau ngorban, saya nggak paham di kampung kita ada nggak begitu. Kalau ngorban itu Idul Adha, 100 ekor unta, 2 ekor yang dipotong oleh tangan Nabi langsung, 98 Imam Ali. Ada nggak orang kaya di kampung kita ngorban sekali Idul Adha, bukan saban tahun atu itu juga embek kecil lagi. Ini bukan, langsung 100 ekor. Itu kira-kira orang kaya orang miskin? Kaya. Begitu Nabi dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngamalin apa yang diajarin sama Nabi. Ibnu Mas'ud waktu mau wafat, ini sahabat Nabi, hartanya dibagi muanya. Ada masjid lagi dibangun, waktu mau wafat kasih dia muanya, kebunnya. Sampai Ibnu Abbas bisikin, buat ahli warismu mana? Begitu. Kata Ibnu Mas'ud bilang begini, gua udah bagi lebih banyak dari yang gua telah bagikan tuh sama masjid. Udah bagi warisan yang lebih gede, muanya udah gua bagi. Akhirnya Ibnu Mas'ud wafat, nanya sama anaknya, lu pada dibagi apa sama baba lu? Sebab baba lu bilang, almarhum kata-kata kita orang, itu lu dibagi sama baba lu ini pada lebih gede dari yang dia bagi-bagikan. Begini Ibnu Abbas, kami ini dibagi surat Waqiah, suruh ngamalin saban malam. Sebab kata baba, Nabi bilang, man qara'al waqi'ata kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Siapa orang saban malam gak pernah tinggal ngamalin surat Waqi'ah, kagak bakalan bokes umur-umur. Jadi saya ini itu doang tuh warisannya, dan pada sukses semua anaknya. Enggak kayak kita kalau dagangan rugi baru Waqi'ah baca, kalau lancar berhenti. Enggak, emang saban malam dia baca. Itu begitu, baca itu begitu. Waqi'ah. Ini kan banyak yang dagang nih,
Banyak dagang nggak di Cipulir ini ngaji nih? Saya bagiin nih. Waqiah. Kalau saudara serius pengen punya rumah, nih saya kasih amalannya, saya bagi apa yang saya kerjakan. Kalau saudara saban malam takut berat karena saudara dagang di Cipulir, jam berapa dagangnya Bang Mardan? Jam 6 sampai jam berapa? Jam 1 asar udah pulang berarti. Baik. Kalau saudara serius, ini yang ngantau nih, Bud, gitu, amalin nih, waqiah. Kalau kita, ini yang rendah ya, yang rendah saban asar 4 kali, itu rendah. Cuman rada lama ini, kalau 4 kali. Biasanya 4 tahun baru kebangun rumah, nggak putus nih, lama. Tapi yang bagus 14. Ini yang belum punya rumah. Serius kalau pengen punya rumah. Ini begini. Jangan kita pengen punya rumah nanem oga pengen panen, menghayal. Amalin. Tuh begitu. Ini amalannya 4 ba'da asar. Jangan tinggal. Tepasar 4 minimal. Ini waqiah. Dan saya telah bagikan amalannya, doa khusus surat waqiahnya dari Muallim Syafi'i Adzami, karena Muallim yang ngajarin. Ini amalin ini, Allah ijabah beneran. Begitu. Saya udah bagi aurad Tariqat Qadirin Naqsabandiyah waqiah, minta aja mana itu hizib surat waqiahnya, karena 4 kali. Ini terakhirnya itu baca itu kalau 4. Artinya ada doa-doanya. Ala kulli hal saya tidak panjangkan. Ini banyak Rasulullah ajarin nama sahabat itu. Enggak boleh, susah. Bagaimana kita kalau enggak punya duit mau ngamalin ajaran Islam sempurna? Enggak bisa. Enggak bisa. Kita pengen haji, kudu apa? Kudu punya apa? Ya duit. Pengen umroh, kudu punya apa? Ya duit. Nih mau zakat nih, kudu punya apa? Duit. Enggak sempurna kita ngamalin ajaran Islam ini kalau kita enggak berpunya. Nabi itu ajarin berbagai amalan, dan saya bagi itu amalan di majelis ini. Tidak ada yang kita orang umpetin apa amalan, muanya kita bagi. Nabi ajarin biar enggak susah. Zuhur la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100, yang penting belum asar, jam berapa aja itu diajarin. Nabi juga yang bilang, siapa yang baca, dari Imam Ali bin Abi Thalib, ini riwayatnya, siapa yang baca la ilaha illallah makal mubin 100 duhur enggak bakal ngalamin susah hidup. Nabi itu saking sayangnya sama umat. Asar la haula wala quwata illa billahil latifir razzaq 100, yang penting belum maghrib, jam berapa kayak bentar lah, paling 5 menit 10 menit. Asal istiqomah. Ajak bininya juga suruh ngamalin biar subur hidup. Maghrib pendeknya rabbighfirli wali bidayah, rada panjang dikit astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Saya nggak keburu. Kalau maghrib nih, habis maghrib, saya menjelang maghrib biasanya bacanya 100, karena maghrib kan kita ngaji begitu. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah 100. Isa hasbunallah wa ni'mal wakil 100, yang penting belum subuh begitu. Subuh subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah 100. Itu semuanya amalan biar kita jangan ngalamin susah. Sama sholawat tuh 100, habis salam-salam sholat kita bagi semuanya. Kenapa? Karena kita nggak mau anak-anak majelis ngalamin oleng dalam hidupnya. Ajarin bininya, ajakin bininya jangan kalah sama orang babi ngepet.
Beneran. Babi ngepet. Itu babi ngepet, lakinya ngeluyur, bininya jagain lilin. Kalau lilin tuh goyang-goyang, tandanya tuh yang udah pernah, kan udah pernah. Tuh begitu. Pernah nonton, bukan pernah ngepet, bukan. Yang kita mau maksud orang babi ngepet itu bininya bantuin laki. Saya nggak mau ngomongin yang buruknya, kita yang bagusnya aja. Kerja sama, bener nggak? Lakinya kerja, bininya kerja. Nah saudara, kayak begitu suruh jadi babi ngepet? Bukan. Bininya jagain waqiah, jagain ratib hadad, baca sholawat. Ini perlu. Kalau kita mumet sekali, hampir rata kalau Sabtu Minggu datang ke rumah tuh laporan. Yang sehari 10.000 itu sallallahu alaihi 10.000. Nggak ada yang nggak terurai. Mau kayak apa itu masalah? 10.000 itu ya paling sekali duduk nih sejam 15 menit. Tapi saudara ini dari jidatnya kan demen kredit. Dikredit aja dikit. Tapi jangan sampai baru 100 ngopi segelas, 100 ngopi segelas. Itu sih kayak kagak kembung. Iya. Kalau kayak begitu tuh enggak usah, karena 100 itu semenit. Semenit 100, 1000 itu 10 menit. 10 menit itu 1000. Enggak bakalan lebih. 10 menit, semenit 100, 1000. 10.000 tuh bentar, nggak nyampe. Beneran begitu. Yang penting kita serius. Bener nggak kita pengen diberi rezeki oleh Allah? Serius sih. Rasulullah tuh sayang sama sahabatnya. Tapi kajian kita bukan pada bab itu, bab zakat. Tapi saya beri penghantar. Betapa Islam tuh mendidik kita supaya kita itu punya uang. Ayat-ayatnya banyak. Nabi ngajarin banyak amalan. Sampai sahabat Ubay bin Ka'ab ketika dibilang, Nabi kalau begitu saya mau baca sholawat aja saban harinya. Apa jawab Nabi dalam hadis Tirmidzi? Idzan tukfa hammak wa yughfar dzambuk wa yuwassa' rizquk wa tuqda hajatuk. Kalau memang ente udah doyan banget baca sholawat, kesusahan ente minggat, kabur, ente gak bakal ngalamin susah. Dosa ente rontok, Ubay bin Ka'ab. Rezeki ente deres, ambak-ambakan. Hajat ente Allah wujudin. Tuh Nabi. Cerdas para sahabat itu. Jadi kita orang jangan tinggalin zikir, jangan ngandelin otak, nggak kuat otak kita, puyeng ngadepin hidup. Maka saingan itu saudara, jangan nama orang lain, akan stres. Kita saingan sama tetangga, stres. Ada orang tinggalnya di komplek, namanya Udin nama Jaya, sekomplek, saingan mulu ini Udin nama si Jaya. Ketika Jaya itu rumahnya dicat warna hijau, Udin juga nggak terima, gua cat hijau. Begitu. Ini namanya saingan sama orang lain, puyeng. Jaya beli motor PCX putih, Udin juga nggak mau kalah, beli lagi PCX putih. Emang saingan sama tangganya. Sampai waktu tetangganya itu si Jaya, karena Agustus bikin spanduk gede banget depan rumahnya, Indonesia tetap jaya. Panas juga, dia bikin spanduk gede banget, Indonesia tetap Udin. Begitu. Sampai kayak begitu gitu, enggak terima. Ya Allah, sainganmu jangan sama orang lain, sama diri. Tahun lalu kita dapat apa, tahun ini kudu begini, begitu. Biarin orang, karena orang punya jalan berbeda-beda. Capek kita kalau ngikutin orang gitu. Kalau kita saingan diri sendiri, malam ini aja coba kita dulu 20 tahun yang lalu kita punya apa? Sendal aja nggak punya, bener nggak? 20 tahun yang lalu, apalagi 30 tahun lalu, ini belum lahir bocah-bocah ini.
Begitu. Artinya Allah tuh udah beri banget sama kita, cuman yang kurang syukurnya kita sama Allah. Yang lebih banyak ngeluh mulu kita. Ini salah. Lihatlah kebaikan Allah. Gitu. Lihat, syukuri yang ada, nanti Allah bakal beri sama Anda yang belum ada. Jangan lihat tetangga, capek. Nah, kajian kita tentang zakat, saudara, mungkin bisa pasal yang kita baca ini, kalau enggak cukup waktunya saya ulang pertemuan mendatang. Zakat secara bahasa memiliki dua arti. Zakat nih, dalam etimologi zakat memiliki dua pengertian. Yang pertama maknanya at-tazkiyah wat-thaharah, maknanya kesucian. Jadi dengan kita zakat secara bahasa dididik oleh Allah biar kita suci, bersih dari sifat buruk, kekikiran. Dosa kita rontok dan kita menjadi sehat. Akan sehat dengan zakat. Itu satu. Dua, secara bahasa zakat itu artinya an-numu, bertumbuh kembang. Arti zakat. Maka dengan kita harta itu dizakati, maka harta kita bakalan tambah banyak, bertumbuh kembang, enggak bakalan berkurang, enggak bakalan. Dengan kita berzakat dengan benar tapi mengikuti tuntunan agama, dari dua-duanya menguntungkan kita. Apakah arti zakat kesucian dan kebersihan, ataukah arti zakat itu bertumbuh kembang? Dua-duanya bagus buat kita secara bahasa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang mensucikan zakat secara bahasa. Itu begitu. Maka saudara, ini zakat itu enak. Zakat itu baru secara bahasa. Orang nih, biar kita mau rubah mindsetnya, mindset. Orang kaya sama orang miskin, masuk surganya duluan mana? Duluan mana? Hah? Duluan orang miskin. Baik. Jadi masuk surganya duluan orang miskin. Jadi kalau begitu saudara nih, pengen masuk surganya duluan apa belakangan? Saya tanya, pengen duluan apa belakangan? Halo, pengen duluan pengen belakangan? Pengen kaya pengen miskin? Yang benar nih? Enggak nemu. Ini siapa yang ngajarin ini nih mindsetnya? Jadi akhirnya kita jadi susah. Begitu. Mohon maaf, orang kaya itu masuk surganya duluan dibanding orang miskin. Begitu. Ini data-datanya. Jadi orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan mana? Ini yang benar nih. Hah? Orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan mana? Hah? Kayaknya jiwanya nolak jiwanya. Siapa yang ngeracunin ini? Begitu. Ini yang menjadi kita susah. Jadi yang masuk surga duluan tuh orang kaya, orang miskin? Orang kaya. Saudara pengen masuk surga duluan, pengen belakangan?
Jadi pengen kaya, pengen miskin? Kaya. Tuh, begitu. Taruh di otak. Yang masuk surga duluan orang kaya, orang miskin? Orang kaya. Ini saya mau tanya data-datanya. Tuh yang bangun masjid, kayak Masjid Dian Al-Mahri, yang bangun orang miskin, orang kaya? Masa masuk surganya belakangan? Begitu. Tuh yang nyantun-nyantun yatim tuh, orang miskin, orang kaya? Orang kaya. Masa masuk surganya belakangan? Begitu. Ini siapa yang ngeracunin saudara ini? Begitu. Jadi masuk surga tuh duluan orang kaya, duluan orang miskin? Orang kaya. Jadi pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Baik. Ini saya mau lempengin kepengenannya nih. Itu pengen kayanya dari mulut apa dari hati? Nih yang ngomong nih. Ini saya ulang lagi, pengen kaya, pengen miskin? Kayaknya yang diem-diem nih pengen miskin, kita doain. Maghrib tuh manjur biasanya. Begitu. Saya tanya yang ngaji nih, yang serius. Pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Tuh pengennya dari hati apa dari mulut? Dari hati. Artinya serius apa canda pengen kayanya? Serius. Baik. Kalau memang benar dari hati, ini yang bakal dipandang oleh Allah. Bakal dipandang oleh Allah. Karena Allah tidak pandang fisik, pandangnya hati. Jadi saudara ini pengen kaya, pengen miskin? Dari hati apa pura-pura? Serius apa enggak? Serius. Pertanyaan terakhir, udah kaya belum? Belum. Makanya pengen, bener enggak? Baik. Kenapa ini kepengenan ini tidak terwujud atau belum terwujud? Kepengenan ini jangan-jangan bukan dari hati pengennya. Jangan-jangan belum serius. Nih serius apa kagak ini? Serius. Baik. Saya mau tes keseriusan itu, ada ukurannya, ada parameternya. Jadi pagi-pagi hari Kamis besok berarti ya, pagi jam 7 rumah kita ada yang ngetok, tok 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 tok. Teman kita yang lama nggak ketemu bagi duit sama kita 5 juta. Pagi-pagi jam 7 kasih duit 5 juta. Habis bagi duit dia pergi aja, saya lagi repot begitu. Ya udah, kita dibagi 5 juta. Selang sejam ada yang ngetok lagi rumah kita. Kita keluar, dia bawa mangkok pengemis. Waalaikum. Ada 2 yang datang ke rumah kita. Nih saya mau nanya, saudara, yang paling nyes aja di hati, yang pertama apa yang kedua? Halo, yang paling nyes di hati, yang pertama apa yang kedua? Halo, di bagaimana ini? Kedengeran apa kagak? Yang paling seneng di hati kita, nyes tuh seneng. Yang datang pertama apa yang datang kedua? Jujur nih di masjid ini. Yang pertama. Kenapa seneng di hati? Dibagi duit. Jadi saudara nih lebih senengnya di hatinya dibagi apa berbagi? Dibagi. Orang yang di hatinya senengnya pengen dibagi sama dengan pengen kaya, pengen miskin. Sama dengan pengen kaya, pengen miskin. Pengen miskin, dan itu yang dinilai oleh Allah. Kenapa kita baca sholawat 100 kali, habis sholat belum ada perubahan, bertolak belakang?
Pura-pura mulutnya pengen rezekinya banyak, tapi hatinya pengen enggak sih pengen kaya, tapi lebih senang dibagi, enggak pengen berbagi gitu. Kalau pengen hatinya senangnya dikasih mau, itu sih bukan pengen kaya, pengen. Bener apa kagak ini? Saya benerin mindsetnya ini, bener apa kagak? Bener. Kalau yang pertama datang ke rumah kita ngasih duit berapa tuh yang pertama? 5 juta. Maknanya, Bang, tolong lo jadi kuda, jadi lalamove, grab, apa itu? Grab car. Lo jadi kuda, anterin duit gua ke akhirat. Gua repot kalau bawa sendiri, bisa masuk surganya belakangan. Lu tolong jadi kuda, bawain paket saya untuk ketemu saya di akhirat. Jadi dia jadi raja, kita jadi kuda yang kerjaannya nganterin barang-barang orang ke tempat tujuan dia. Begitu. Orang yang kedua datang, maknanya kita disuruh jadi raja dan dia siap jadi kuda biar kita jadi orang kaya. Orang kedua, dia minta juga nggak banyak, 1.000 paling, pengemis, nggak banyak, tapi hati kita menolak. Dia yang datang. Begitu. Ini yang menyebabkan hidup kita susah, karena hati kecil kita pengennya dibagi. Orang yang hatinya pengen dibagi sama dengan pengen kaya, pengen miskin. Kenapa pengen miskin? Pengennya dibagi. Kalau orang serius pengen kaya sama dengan pengennya berbagi. Kenapa saya latih anak-anak majlis suruh sedekah gigi 2.000, sehari 1.000 perak, 1.000, ngelatih jiwa untuk menuju ke sana. Begitu. Ini hidup harus dirubah. Kalau yang masuk surga orang miskin dulu, semua orang ogah jadi orang kaya. Ini biar bener nih, semua orang ogah jadi orang kaya. Kenapa? Belakangan? Enggak. Utsman bin Affan itu kaya, Nabi Sulaiman kaya. Enggak. Yang orang kaya ini yang masuk surganya belakangan ini, yang kaya tidak ngerti, enggak berzakat, enggak ini, baru belakangan. Begitu. Jangan nyontoh yang belakangan. Begitu. Kayak begitu. Orang masjid yang ngebangun orang kaya, orang miskin. Itu yang suka nyantunin yatim sampai 1.000 yatim tuh, orang kaya, orang miskin. Orang kaya. Tuh yang zakat tuh, orang kaya, orang miskin. Jadi saudara ogah pengen ngamalin rukun Islam yang ketiga, zakat ini. Nah, maka mindset ini dirubah. Jangan benci sama orang kaya, jangan. Itu mengiri, ada tetangganya kaya, apaan? Begitu. Akhirnya Allah gak kasih, emang entenya gedek sama orang kaya. Jangan. Kalau dia nggak bener, ya jangan dilihat nggak benernya, yang bener juga banyak. Bener nggak? Begitu. Kita ambil yang bener-benernya aja, biar kita jangan sampai ngalamin susah. Orang bayaran sekolah pakai apa? Duit. Ampe nikah, kata teman saya, ternyata rukun nikah tuh ada 6, kata teman saya. Kita jawab 5, enggak, ada 1 yang kagak ketulis.
Apaan? Duit gitu. Duit gitu kata dia. Tuh, artinya kita butuh itu. Begitu. Maka saudara, Islam ajarkan bab zakat, itu maknanya muslim didorong supaya menjadi orang berpunya sehingga bisa berzakat. Masa yang ngamalin rukun Islam lengkap karena dia duitnya banyak? Ya syahadat juga, sholat juga, puasa Ramadan juga, zakat juga, haji juga. Sama kita yang nggak haji nggak zakat, banyak kan juga dia, bener nggak? Maka masuk surganya duluan dia, duluan kita. Duluan dia itu kalau benar. Sama aja orang miskin juga. Kalau orang miskin ini benar, masuk surganya duluan. Jadi akhirnya bareng juga. Bila yang kaya itu bersyukur, yang miskin ini bersabar, dua-duanya masuk surga bareng. Begitu. Dua-duanya. Jadi semuanya begitu. Jangan sampai kita, enggak lah, gua mau pengen masuk surganya duluan, gua menjadi orang miskin. Ini bagaimana? Enggak nemu. Karena itu ini ajaran tasawuf ngedandani mindset biar kita rapi. Begitu, rapi. Lihat tuh yang nyalon-nyalon dewan tuh, yang miskin jadi enggak? Tuh kagak. Begitu. Sampai dikatain itu caleg sufi, sulit finansial. Jadi kata begitu. Jadi saudara, punya harta kalau benar bagus, maka Nabi puji, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang benar bila di tangan orang yang benar. Jadi saudara, jangan anti harta, jangan. Karena hidup ini perlu penopang. Sholat aja perlu harta. Kita sholat kudu pakai baju, bajunya kudu belinya pakai duit, harta lagi. Benar nggak? Begitu. Karena itu saudara, amalan-amalan Rasul itu amalin. Urusan kaya mau biarkan Allah, yang penting zikir aja, jangan berhenti. Biarkan Allah, nanti juga ada saatnya. Emang yang kita minta itu baik, tapi kenapa kalau baik nggak diburu-buru dikasih? Sebab Allah pengen memberi yang lebih baik. Jadi sabar saja dulu. Begitu. Maka berzakat itu enak. Bila kita diberi itu senang, jujur kalau mau paham, memberi jauh lebih senang. Memberi jauh lebih senang. Menyenangkan orang lain itu cakep. Soleh itu bagus. Seorang hamba yang soleh bagus. Tapi jauh lebih bagus bila muslih, memberikan kesolehan kepada orang lain. Bukan sekedar kita baik, tapi membuat orang lain biar lebih baik lagi. Namanya bermanfaat, menular, menyebar. Itu begitu, menyebar. Maka saudara jangan takut. Jadi muslim gak perlu takut. Saya belum terangin, ini masih nerangin tentang harta dulu, biar ngerubah mindset. Muslim andai kita miskin, jangan sampai mengeluh. Jangan. Kalau sampai kita mengeluh, kita kalah. Ini saya mau nyontoin yang di sekitar kita aja. Bulu ketek. Tahu bulu ketek nggak? Tahu bulu ketek nggak? Baik. Itu bulu ketek, ya Allah, tinggal di daerah asem. Gua kagak percaya, habis ngaji temennya suruh buka baju, jilatin.
Itu bulu ketek dijepit-jepit mulu hidup. Ingetin, bulu ketek dijepit-jepit hidup. Itu bulu ketek. Akal nggak punya, tangan nggak punya, kaki nggak punya, ijazah nggak punya, hidup. Kalau sekedar hidup, masa kita yang ada akal, ijazah biar kata SMA kita punya, bingung mikir hidup? Ada yang salah di dalam mindset kita dalam menjalani hidup. Begitu. Rubah ini, rubah. Jangan kita salah di dalam menjalani hidup, jangan. Ada tetangga kaya, sedekah, ya Rob, saya pengen kayak dia, bisa sedekah. Tapi jangan ngiri ada orang naik Mercy pagi-pagi, kan macet juga, boro pagi sore aja macet depan. Kita nongkrong tuh di depan Assalam, ngopi, minta di sebelah, kena dalpa. Begitu, ada mobil jalannya pelan, naik Mercy. Kata kita nih, gua pengen kayak dia. Mobilnya Mercy, hitam metalik, full AC, full musik, enak banget. Gua pengen kayak dia. Ini yang salah. Nggak boleh ada kayak begitu, karena kita belum ngobrol. Dia aja tuh yang naik Mercy, aduh gua puyeng di kantor, bos ngomel-ngomel, bini cerewet banget, mana anak begini, dia lagi puyeng banget, mana cicilan lagi udah mau jatuh tempo. Maka doa kita orang miskin diijabah, manjur. Dia lagi apa? Gua pengen kayak dia, manjur. Allah kasih apa? Puyeng. Begitu. Puyengnya jadi. Hidup kita puyeng mulu karena kita pengen kayak dia. Dia lagi ngapain? Puyeng. Maka Allah ijabah. Kita juga jadi puyeng. Begitu. Jadi jangan, kalau kita baru lihat doang, belum tentu. Ada orang waktu dia pacaran sama anaknya, ya Allah, mobilnya hari ini bawa Ayla, besok bawa Avanza, besok bawa Ras, bawa Innova, ambil Fortuner, Pajero. Layak ini jadi mantu. Dikawinin, pas sudah nikah bawa sepeda. Ditanya mobilnya mana? Saya kerja di bengkel, bah. Jadi saya test drive, nyobain. Tuh, gara-gara lihat. Jadi jangan dikata orang yang kelihatannya begitu tuh seneng, belum tentu. Jangan diiriin, jangan. Gua pengen kayak dia, belum ngobrol. Kalau ngobrol, puyengan dia. Puyengan dia. Kita ngelihatnya enak aja, enak. Emang ngelihatnya, nggak ngobrol sama dia. Ngobrol sama dia, ya ampun bang, begitu. Kata dia. Maka kita tuh yang baik-baik. Begitu. Kalaulah hadirin sekalian ini punya harta, yang ngaji nih, jadikan harta itu jalan dekat dengan Allah. Kalau kita punya harta, jadikan harta kita jalan dekat sama Allah. Maknanya, jadilah kita kasir untuk membantu apa yang perlu dibantu. Kasir Tuhan. Itu begitu. Yang kita bisa ya belajar. Begitu. Jadi kasir Tuhan. Ini yang penting. Saya belum nerangin yang kita baca tentang zakat. Sebab harus ngerubah mindset dulu. Maka ngaji bab zakat itu dididik oleh Islam supaya kita menjadi orang kaya. Ini tanemin di hati. Saya harus sukses. Begitu. Saya harus sukses, tanemin di hati. Begitu, tanemin. Kita baca sama-sama biar rubah pikiran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus sukses. Saya mesti sukses. Saya pengen berzakat, mengamalkan ajaran Rasulullah. Amin. Tuh begitu. Jadi biar kita bisa hidup.
pelan-pelan. Saya contohin artis, tahu Raffi Ahmad? Raffi Ahmad artis bukan? Artis. Punya usaha enggak? Punya enggak? Punya apa banyak? Banyak. Kenapa? Dia paham, padahal dia nggak ngaji kayak saudara. Dia paham. Jadi artis tuh enggak selamanya, enggak. Bakalan berhenti, maka kudu punya usaha. Enggak seneng-seneng, enggak. Kudu punya usaha. Kita mau kagak jadi karyawan dianggap permanen, karyawan istiqomah, enggak belajar usaha. Apakah yang kita bisa kerjain usaha? Sebisa kita usaha, mumpung masih kerja. Jadi kalau kita dagang ini gagal, kita masih ada simpanan modal dari gaji kita. Karena juga baru belajar, orang baru belajar mau nggak ada yang langsung bisa lari, gitu. Mesti jatuh bangun. Nanti waktu pensiun kita udah pinter karena kita udah belajar, maka karena itu udah pinter. Jangan nunggu pensiun, entar aja. Kalau gua pensiun baru gua dagang, namanya pas udah pensiun baru belajar. 30 tahun lagi baru sukses, kan keburu modar, bener nggak? Jadi jangan begitu, pikirin. Maka Rasulullah ajarin aurat. Tidak sedikit sahabat. Abu Umamah Al-Bahili, subuh di masjid, Nabi dohor masih duduk juga di situ, asar masih di situ juga, maghrib di situ, sampai isya di situ, sampai Nabi kagum. Abu Umamah, ngapa lu mainnya di masjid mulu, udah kayak primus, pria masjid musola, primus. Mainnya di masjid mulu, ada apa? Abu Umamah jawab, ya Rasulullah, duyunun lazimatni wa humumun waqa'at bi. Nabi, cicilan, utang numpuk banget, gua stres tingkat dewa. Nabi, dewa, ya Allah, apa itu dewa ya? Nggak ngerti dah, pokoknya stres banget. Itu Abu Umamah. Kata Nabi, mau saya ajarin amalan agar supaya utangmu Allah bereskan, kasih jalan keluar dengan cepat. Mau ya Rasulullah, amalin. Tuh Nabi nggak mau, umatnya susah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ente baca minimal 3 kali subuh sama 3 kali maghrib. Pokoknya pagi petang jangan tinggal, 3 kali aja, lebih dari itu bagus. Abu Umamah baca, enggak lama udah gagah lagi. Biasa kalau enggak punya duit itu kusut mukanya, langkah juga pendek, begitu. Yang disalahin semuanya, mata lah disalahin. Ini mata ini berpenyakit ini. Emang apa? Setiap lihat dompet orang lihat apa-apa. Ini kayaknya mata salah, ini kabur ini. Bukan kabur. Ini yang kita harus ngomong. Tapi ingat nih sama saudara, duit itu makhluk Allah, bukan Tuhan. Duit itu makhluk apa pencipta? Makhluk apa pencipta? Makhluk itu nurutnya sama pencipta. Maka kalau pengen dibagi duit, deketi Allah, tapi jangan tinggal ikhtiar. Deketi Allah. Kalau saudara benar-benar kesulitan, punya usaha, baca tuh sholawat Sallallahu Muhammad aja dah. Begitu. Dari yang terendah 3.100 sehari semalam 24 jam, menengah 5.000 sampai sehari 10.000. Jangan enggak, baca 10.000 bentar, duduk di sejadah, tangisi Allah lewat pintu Rasulullah, kasih beres urusan. Beneran. Karena itu rubah mindset kita.
saya bisa sukses. Begitu. Beri motivasi diri. Saya pengen ngamalin ajaran Rasulullah berzakat. Sebelum saya ngomongin bagaimana adab zakat, ini abah kita belum ada kitabnya masalahnya. Jadi saya harus tolongin juga masalahnya. Jadi, ini yang penting. Maka saudara jangan takut. Saya ngeri jadi orang kaya. Jangan. Itu saudara nyontoh yang jelek-jelek. Begitu. Lihat tuh yang Ki Imad yang dicela. Katanya Habib tuh begini, ngomongnya kotor, mainnya sama yang kotor. Kita nggak nemuin yang kayak begitu. Yang baik aja kita. Akhirnya ketemunya yang baik-baik. Betul nggak? Maka kita yang bagus-bagus aja. Ngapain kita orang kaya tapi songong? Jangan itu yang jadi contoh kita. Lihat dong orang kaya yang mau berderma, mau nyantuni yatim, mau bantu ini, mau ngumrohin orang, merbot orang kaya. Lah, kenapa kita itu nggak jadi contoh? Yang contoh yang buruk-buruk, dan ini bakal melekat di otak kita. Contoh dong yang baik-baik. Rubah, karena kitab kita ini mendidik sebagai muslim jangan ngalamin kesusahan. Dan zakat tidak banyak diminta oleh agama, 2,5%. Biar gampang, kalau kita malam ini punya duit 100 juta, udah setahun, yang diminta sama agama cuma 2,5 juta, 97,5 juta buat kita hura-hura nginep di puncak, nginep di Anyer, masuk surga. Bener nggak? Banyakan juga buat kita, bener nggak? Kan 2,5 juta doang, 97,5 juta bisa makan di restoran. Kan kita kalau ada orang nge-share di grup, yang kayak begini di-share, ngajak apa tuh? Pengennya susah terus, pengennya diajak mulu. Jangan gitu. Jangan pengen jadi orang susah, jangan. Kalau kita sudah pengen itu, kalau ternyata kita jadi orang susah, enggak jadi masalah. Tahan banting kita. Cita-cita mau jangan rendah, jangan. Lihat Ratib Haddad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ini biar saya ukur. Ini namanya ridho, ini namanya surga. Surga sama ridho itu tinggian ridho. Maknanya, ya Allah saya minta ridhomu. Kalau ini nggak dapatnya ini surga masih bagus. Tuh begitu tuh agama. Maknanya cita-citamu yang tinggi. Ibarat sekolah, nih mohon maaf, biar kita dandanin, barangkali ada yang masih kuliah, mumpung lagi ngajinya. Ini namanya mencipta lapangan pekerjaan. Ini namanya mencari pekerjaan. Ini mencari pekerjaan. Ini namanya mencipta lapangan pekerjaan. Kalau kita kuliah, jangan cita-citanya mencari pekerjaan, itu rendah, salah. Begitu. Kalau kita kuliah, cita-cita kita pengen mencipta lapangan pekerjaan, sehingga bila cita-cita ini nih kagak dapet, maka turun kita dapetin pekerjaan. Tapi kalau kita kuliah cita-citanya pengen jadi pekerja, bila cita-cita ini tidak terwujud, bawahannya yaitu punya ijazah nggak kepake. Karena apa? Cita-citanya rendah. Islam tuh cita-cita yang tinggi. Kita cita-citanya pengen jadi orang bermanfaat untuk orang banyak. Caranya dengan harta, ya kudu punya duit. Kalau enggak kesampean, turun kita jadi orang nggak punya, nggak bakalan ngeluh. Begitu. Tapi jangan kita cita-citanya pengen jadi orang miskin. Kalau nggak kesampean, ya jadi orang parah. Kita cita-cita yang tinggi. Maka saya berpesan, jangan tinggal baca sholawat. Ini kita dunia, cita-cita kita akhirat. Ridho Allah surga. Jangan dunia, cita-citanya dunia, salah.
tapi kudu punya dunia buat bekal akhirat. Al-Quran menyebut harta nggak pernah syarrun. Dalam Al-Baqarah Allah bilang, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Tuh, khair. Maka jangan mindset buruk yang ada di otak kita. Saya pengen jadi orang yang bisa berbagi ya Rob. Saya pengen jadi orang yang bisa berbagi ya Rob. Dan itu punya harta. Salah satunya. Dan ini nih upayakan. Ke depan kita akan terangin zakat secara terminologi. Hikmah kita berzakat. Adab-adab zakat, karena kitab kita tasawuf bukan fikih, maka akan diajarkan adab-adab berzakat dengan benar. Adabnya bagaimana kalau kita seorang muzaki, pemberi zakat, adabnya apa? Bagaimana kalau kita jadi penerima, adabnya apa? Supaya kita jangan bersyukur sama orang kaya, Allahnya dilupain. Dan ini adalah keliru, nanti bakal didandanin oleh yai kita insya Allah ke depan. Tapi ngaji kita segini aja. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini sebelum doa. Kalau nggak ada, nanti doa. Wallah alam.